Tahukah kalian mengapa kebersihan dan kesucian menjadi syarat sahnya sholat? Apa saja penyebab hadas kecil dan hadas besar, dan kenapa cara mensucikannya harus berbeda? Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah memerintahkan wudhu, mandi, dan tayamum sebagai bentuk kasih sayangnya agar manusia selalu bersih. Sudahkah kita benar-benar memahami cara bersuci yang benar agar ibadah diterima? Kesucian bukan sekedar bersih, tapi tanda taat pada perintah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV, kembali lagi dalam program Podcast MUI TV. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tema yaitu apa sih bedanya haid, nifas, dan istihadah. Nah, selanjutnya di episode kali ini kita akan membahas tema yang mungkin cukup membuat keliru juga nih bagi kaum para muslimin. Apa sih itu Kak? Yaitu biar sholat sah, ini dia cara bersuci yang sering buat keliru. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan penting, mulai dari mengapa bersih dan suci menjadi kunci sahnya sholat. Nah, macam-macam najis dan juga cara mensucikannya, sehingga sebab-sebab dari hadas kecil dan besar itu juga bisa kita pelajari loh hari ini. Nah, betul banget nih Kak Sari, tapi sebelum itu yuk kita kulik bersama dengan Ustazah Nur Fadliyah. Tapi sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini warnanya cerah. Iya, cerah ya lagi. Cerah hati Ustazah? Selalu cerah. Oh, selalu Alhamdulillah. cerah. Masya Allah. Berarti Nggak galau-galau ya Ustazah? Ya, alhamdulillah. Kabarnya baik berarti Ustazah ya. Selalu baik insyaallah. Ya. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan ya untuk kita semuanya. Sahabat MUI TV, jangan lupa stay tune sampai akhir karena kita akan ada Q&A. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MUI TV yang sudah berkomentar di kolom YouTube MUI TV Kota Bekasi. Bersuci adalah syarat sah ibadah, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam ilmu fikih, mulai dari wudhu, mandi, hingga tayamum. Nah, pertama kita bahas dulu nih Ustazah, mengapa kebersihan dan kesucian menjadi syarat sahnya sholat, dan apa saja sih yang membatalkan kesucian seseorang dalam sholat Ustazah? Boleh dijawab. Baik. Alhamdulillah ya, selamat bertemu lagi nih ya. Iya, Sobat MUI TV. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kesekian kali kita bertemu lagi dan sekarang dilanjutkannya hal-hal yang berkait dengan bersuci ya. Betul. Dengan istilah dalam fikih itu thaharah. Mungkin kita dari awalnya kita ingat sabda Nabi yang mengatakan at-tahuru syatrul iman gitu ya. Suci, bersih itu adalah bagian dari iman. Jadi penting benar ya, penting benar kita mengetahui ilmu tentang bersuci gitu. Kalau tidak tahu, nah maka itulah yang nantinya mengakibatkan kita ibadah yang berikutnya seperti sholat kita atau puasa kita akhirnya tidak diterima ya, tidak sah. Nah, suci dari apa sih sebenarnya? Nah ya, suci itu yang pertama yaitu bersih dari benda najis yang menempel di badan kita. Itu ya, yang pertama tentu itu. Baru nanti bersih atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebelum ke hadas kecil dan ke hadas besar kita harus bersih dulu terhadap hal-hal yang bikin badan kita nih kotor istilahnya. Kotor ya, badan kita ini kotor. Nah, kita tahu kalau kotor itu kotor kena apa sih? Kena kencing itu kotor. Kena kotoran kita hewan, sendiri kotor. Kotoran hewan kotor. Bahkan kita kena minuman keras ya, itu juga kotor. Minuman keras juga najis ya. Najis juga. Minuman keras juga najis walaupun barangnya itu bersih dikatakan bersih, tapi itu dia itu seharusnya najis. Nah, jadi bagaimana? Harus dibersihkan. Bersihkan itu semua dengan air terutama. Nah, airnya air apa? Air yang benar-benar mutlak, yaitu air yang bersih. Jadi kita bersihkan tuh apa-apa yang menjadi badan kitanya terganggu dengan kotor itu, dibersihkan dengan air bersih, air yang mutlak.
misalnya kita kencing ya, dibersihkan dengan air, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita keluar darah waktu itu istihadah, kita termasuk bilang najis ya, najis itu kita bersihkan dengan air, kan gitu ya. Nah kecuali kalau nggak ketemu air, gimana nggak ketemu air? Nah biasanya kalau orang bule itu ustazah, dia nggak suka pakai air, suka pakai tisu. Oh dia nggak suka ya, nggak, dia istilahnya nggak suka, itu mah nggak ada. Kalau kita nggak ada, kalau nggak suka nggak boleh. Iya. Nggak ada ini, nggak ada air baru. Nah baru boleh pakai apa? Boleh pakai benda padat yang suci. Nah benda padat yang suci kalau saya diajarin waktu di madrasah tuh pakai batu katanya. Pakai batu. Kalau lagi panas ustazah panas batunya. Makanya nggak boleh katanya pakai batu yang panas, harus batunya dinginin dulu. Batu yang tidak terlalu licin boleh. Nah sekarang kan kita susah nyari batu, pakai benda lain, misalnya kertas. Ya, nah sekarang sih udah difasilitasi dengan tisu. Jadi tisu itu boleh untuk kita membersihkan najis kalau seperti kencing atau buang air. Ya. Tapi kalau tidak ada air nih ustazah, tidak ada air. Oh berarti selama ada air kita nggak boleh pakai hal lain, benda-benda lain gitu ustazah. Iya, nggak boleh benda lain. Ya, jangan sekali-kali laki-laki gitu ya, dia jangan perempuan aja. Laki-laki habis kencing, yang penting udah kering, begitu, terus langsung pakai celana aja. Nah itu namanya tidak istinja dia tidak mensucikan diri. Begitu perempuan sama, habis kencing dia yang penting udah kering gitu ya. Udah kering langsung aja pakai CD misalnya. Oh nggak boleh sama sekali. Ini berkait dengan iman tadi ya. Iya betul. Katanya dikisahkan bahwa di neraka nanti banyak sekali perempuan, salah satu masalahnya dia nggak suka cebok habis bilang kering gitu. Jadi masa bersih, udah kering ini udah aja pakai CD lagi gitu ya. Tidak. Jangan ya Dek ya, jangan. Tidak bersuci itu. Ya, tidak bersuci. Udah mensuci pakai air. Begitu Pak bersuci itu barang-barang ya, barang-barang yang najis. Jadi jangan sekali-kali kita membiarkan badan kita pakaian kita terkena najis lalu kita mau sholat. Berarti harus dibersihkan dulu ya. Kan sholat itu harus pertama bersih badan dan pakaian dari najis. Begitu pula tempat ya. Kita mau sholat tapi masih ada bau kencing tikus. Udah bersihin dulu. Pakai apa bersihinnya? Pakai air pasti ya. Disapu, dipel. Iya, itulah kita. Jadi Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Jadi kalau dibilang orang Islam itu kotor, enggak. Justru kita. Bahkan ada dalil yang tadi disebutkan ustazah ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman tuh benar-benar. Jadi Nabi SAW bilang begitu. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an bilang ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka kepada orang yang bersih. Gitu. Jadi Allah tuh nggak suka sama orang senang pakai baju kotor gitu, pakai celana kotor gitu ya. Jadi bangga gitu pakai dekil gitu. Ini harus ganti ya ustazah. Iya tuh. Berarti sahabat MUI TV dapat PR ya, kakak nggak boleh pakai baju kotor. Baik ustazah. Terus kalau kita mau tahu nih apa aja sih ustazah macam-macam najis yang perlu kita ketahui dan bagaimana cara mensucikannya? Iya, memang kita harus tahu ya ilmunya. Najis itu di dalam fikih diciptakan najis itu ada yang kelas berat, ada yang kelas ringan, ada yang kelas sedang. Udah kayak tinju, udah kayak tinju sahabat ini. Ada kelas berat, ada kelas sedang, ada kelas ringan. Ringan dulu ustazah, ringan dulu. Contohnya kalau yang ringan, kelas ringan itu adalah najis kencingnya anak kecil, bayi. Bayi laki-laki. Oh kalau perempuan nggak boleh. Berarti beda lagi. Perempuan dia masih sedang dia tuh tingkatnya. Najis kelas sedang. Ya, jadi ibu-ibu yang ada di rumah yang menyaksikan, berarti klasifikasi bayi laki-laki dan perempuan terkait najis itu berbeda. Nah, dan kondisinya itu bayinya belum makan, belum masih makan, susu. belum dikasih, masih pakai susu. Kejadian di zaman Nabi
para perempuan itu seneng kalau baru ngelahirin nih, kasih kita minta nama sama Rasulullah, terusnya minta dikasih istilahnya Lipstick apa tuh? Bukan, Ustazah? pemanis. Apa Itu. tuh? Pemanis, Oh, lipstick. pemanisnya Zaman Rasulullah belum ada lipstick ya? kurma gitu Oh, ya, terus iya. digituin ke bayi itu, bukannya Oke. disuruh makan, bukan, Iya. sekedar seperti madu ya seperti itu. Terus pernah Rasulullah dia pegang tuh anaknya, terus tahu anaknya kencing, kan dulu belum pakai pampers. Iya, benar. Langsung aja. Ya Allah, Rasulullah, sini, aku cuciin, buka baju kamu, Iya. buka baju aku cuciin. Oh enggak apa-apa, udah cipratin aja katanya, Air. gitu, cipratin air aja. Nah itu namanya Najis ringan. Udah hilang tuh gitu aja. Ya. Itu laki-laki Ustazah. Iya, Bayi laki. laki-laki. Selain itu apa Iya. Ustazah? Selain pipisnya bayi laki-laki yang belum makan apa lagi? Yang cuma itu yang dicontohkan. Nah, yang lain-lainnya kalau misalnya ada ada binatang kecil, misalnya berak gitu Cicak, ya. cicak nih, suka nakal Iya, nih, cicak. Ustazah. Iya, Nah, benar. yang seperti itu udah Buang. disentil aja, dibuang. Kalau misalnya sampai Hilang bekasnya. basah, nah itu disiram aja seperti itu. Gitu. Nah, baru kepada najis yang sedang. Kalau sedang ya sama itu ya. Gimana, Kencing semuanya itu tingkatnya sedang semuanya. Baik. Kotoran-kotoran itu kencing semuanya. Baik kotoran- hewan maupun iya, manusia. Baik hewan maupun manusia itu semuanya masuk dalam kelas najis yang sedang. Yang dia itu dibersihkannya ya dengan air, kalau perlu pakai sabun gitu ya. Katanya- darah juga sama ya, pakai Kalau sabun. ada yang harus pakai tanah itu. Nah, iya. Kalau yang sedang sampai situ ya, sampai darah Oh, juga, yang penting disabunin tapi masih ada bekasnya, nggak apa-apa kata Rasulullah. Nggak apa-apa tuh, darahnya nggak apa sampai hilang banget gitu ya kan, ada yang ya mungkin dulu nggak ada pembalut, Iya. barangkali Iya. ya perempuan tuh nembus. Setelah dicuci masih ada bekasnya, udah nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. udah bersih. Kalau udah kering pakai sholat gitu. Nah, baru kepada najis yang Berat. tingkat kelas berat. Iya. Beda nih. Najis Beratnya kelas tadi berat. hadap mana Ustazah? Iya, najis kelas berat itu berkait dengan binatang yang diharamkan, Oh, Ya. iya. anjing dan Babi. Babi. Iya. Kalau yang yang dibicarakan tentang anjing. Jadi kita nih harus hati-hati karena kita hidup beragam ya di Iya Indonesia ini ya. benar, miniatur Indonesia nih kota Jadi Bekasi kadang ini. kita sih nggak memelihara anjing, tapi ketika kita datang ke bank ada orang yang sedang menuntun Anjing. Kita pergi ke mall ada yang lagi menuntun anjing, ada gitu ya. Nah, ternyata kalau dalam Islam anjing dan babi itu adalah barang haram. Ya, barang haram. Walaupun anjingnya kelihatannya lucu. Iya. Kita lihat suka ya, ya anjingnya kok kayak kucing gitu Iya, ya. benar. Tapi tetap aja itu namanya Najis. anjing. Kapan dia itu menjadi kelas berat? Ya itu ketika anjing itu menjilat kita. Padahal nggak kelihatan ya barangnya ya. Iya. Tapi bekasnya itu masuk dalam kelas berat. Oh. Harus dicuci. Cucinya sampai 7 kali 7 kali basuh. Salah satunya dengan tanah. Tanah, iya. Nah, nyari tanahnya di mana? Di luar, di jalan. di kebun tetangga Di kebun Ustazah tetangga ada ya? soalnya di rumah kita udah nggak ada tanah Ustazah. Memang ada tanah ya. Ya, memang itu ya. Tapi ini harus jadi pemikiran juga di fikih ya. Di fikih itu menjadi pemikiran juga. Kita datang ke suatu tempat sepertinya semuanya sudah diaspal semua gitu Betul, ya. di blok Ustazah. Nah, Iya. gimana itu tak Ustazah? Iya, nah itu harus jadi pemikiran apa ya, yang harus dipikirkan oleh para ahli fikih gitu kan, salah satunya dengan tanah. Karena tanah itu bisa menghilangkan gitu ya, sumber-sumber penyakit yang bahaya. Misalnya saja kemarin orang kena virus corona ya, Iya, ya ada. COVID ya, Iya. terus dikubur. Ketika dikubur dia itu udah nggak Terurai. udah nggak Iya. akan menularkan Iya. ya. Ternyata tanah itu bisa menghilangkan bibit-bibit Penyakit. dan sebagainya. Nah, terus bagaimana ya kalau nggak ada tanahnya? Itu setidaknya debu yang ada di Sekitar di benda, kita gitu. ya, setidaknya itu. Iya. Iya. Di kaca Karena- jendela rumah biasanya ada debunya. tapi harusnya
yang apa ya, seperti batu ya, debunya barangkali ya, barangkali gitu. Tapi itu memang harus perlu diskusi yang lebih panjang lagi ya. Yang paling tidak itu ketika bekas anjing kita cuci lalu ditambah dengan batu yang berdebu, barangkali seperti itu ya. Iya. Karena memang mencari tanah dalam bentuk tanah gitu ya, Iya. susah ya. Cari lempung apa kita harus pergi dulu ke pinggir laut. Ke pinggir kali, Ustazah. Depan MUI ada kali sahabat MUI. Iya, ada. Jadi yang kalian butuh tanah silahkan pergi ke kantor MUI. udah bersihinnya di pinggir kali MUI aja deh. Iya. Nggak masalah gitu ya. Nah, aku agak penasaran nih, Ustazah kan tadi sempat nyebut masalah minuman alkohol itu najis. Iya. Nah, kalau tadi kan biasanya pakai air bersucinya. Nah, kalau alkohol itu gimana ya, Ustazah? Ya, kalau alkohol itu tinggal disiram aja seperti menyiram Oh, kalau minyak diminum? kucing. Kalau minum itu haram. Oh, haram. Ya, itu barang Iya. haram. Jadi Jadi alkohol itu barang haram, statusnya najis dia itu. Jadi kalau kena kain ya silahkan dicuci aja Oh, pakai gitu. air gitu ya. Oh, iya. Jadi itu najis yang betul-betul kelihatan. Baik. Ya, ada juga najis yang najis perbuatan. Nah, Najis ada perbuatan. lagi nih najis Berarti kalau perbuatan. diminum beda lagi. Iya, gitu. najis Kalau perbuatan gimana nih, najis Ustazah? perbuatan sih di Al-Quran innamal khamru gitu ya, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi, wal azlam dan undian gitu ya, undi nasib itu kan rijsun min amali syaitan, itu najis, itu termasuk perbuatan syaitan gitu, itu najis perbuatan. Kalau itu bersihnya gimana? Kalau itu membersihkannya harus ditinggalkan, jangan dikerjain gitu aja. Gitu, Ustazah. Iya. Iya, Ustazah. jangan dikerjain. Baik, nah sekarang nih Ustazah, supaya kita punya dasar, tentunya kalau kita bicara soal tatanan hidup masyarakat Islami ya, kita harus punya landasan dasar, yaitu dalil Al-Quran. Barangkali Ustazah bisa sharing ke kita perihal dalil-dalil Al-Quran tentang taharah ini, Ustazah. Iya, tadi udah disampaikan tuh ya dari hadisnya tadi, at-tahuru syatrul iman, suci itu bagian dari iman. Kemudian ayat Al-Qur'an. Nah, di ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ya di sini di Al-Qur'an. Salah satunya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu suka betul kepada orang yang suka bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan suka bener sama orang yang bersuci ya. Iya. Ya, jadi nah nanti sucinya tuh suci benar-benar bersih ya. Allah sudah bersih, juga suci hatinya. Ya, kalau secara maknawi suci hatinya. Jadi itu salah satu ayat ya. Jadi innallaha itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tentang toharoh memang sangat penting ya, di Al-Qur'an, di hadis, di zaman Nabi itu berulang-ulang ya Disampaikan gitu ya. Terusnya kejadiannya juga berulang-ulang ya, ibu-ibu bawa anaknya gitu ya, Rasulullah dikencingin Rasulullah gitu ya, sampai ketakutan si ibu-ibu, tapi enggak apa-apa, udah biarin aja. Terus suatu saat lagi ada perempuan yang mensnya nembus, gimana nih, aku nggak punya kain lagi. Zaman dulu mungkin kainnya cuma satu ya. Iya. Yang penting cuci aja, kalau udah bersih kering pakai aja sholat Pakai lagi. lagi. Oh, gitu. Jadi sebenarnya dipermudah juga ya, Iya, Ustazah. dipermudah ya. Nah, itu yang berkait dengan membersihkan najisnya. Baru nanti kita lari deh ke mensucikan diri. Kalau kita sedang bernajis, artinya kita dulu kemarin sudah diomongkan bahwa kita posisinya sedang mempunyai hadas kecil gitu ya. Iya. Nah, orang yang punya hadas kecil harus disucikan. Masuk itu dari firman Allah, Allah suka orang yang tobat dan mutatahhirin, Yang Jadi bersuci. badannya, suci, dia suci. Kalau kita suci, lagi sholat, kita dalam keadaan suci memang, bahkan baca Al-Quran kita suci, ketemu ayat tilawah kita bisa langsung sujud tilawah ya. Sujud kan ada sujud ya, sujud Iya. as-sajadah itu ya. Iya, betul. Ayat-ayat as-sajadah yang paling sering kita ini wasjud waqtarib gitu. Nah, sujudlah, mendekatkan diri pada Allah, kita Allahu Akbar. Setelah membaca doa Allahu Akbar, terus kita lanjutin lagi baca tadarus Al-Qur'annya ya, itu
kalau kita status hadas kecil. Nah, status hadas besar kemarin kita dengan mandi kan itu ya. Iya, seperti itu. Masya Allah banget ya Ustazah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang Masya Allah banyak banget gitu dari Ustazah. Tapi sahabat MUI TV, sekarang kita akan masuki segmen yaitu Q&A. Kita akan tanya jawab bersama dengan Ustazah dengan komentar-komentar yang sudah kalian berikan di kolom YouTube MUI TV Kota Bekasi. Oke, sahabat MUI TV, sekarang kita masuk ke segmen yang pastinya kalian tunggu-tunggu, yaitu apa? Yaitu Q&A. Nah, aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk lewat Instagram dan email dan YouTube kita. Kita bacakan dulu yang pertama, yaitu dari @diva_anissa_putri. Pertanyaannya Ustazah, seorang anak kecil buang air kecil di sejadah. Apa yang harus dilakukan untuk menyucikan sejadah tersebut, Ustazah? Iya, baik. Kalau sudah sejadahnya sedang dipakai, langsung disingkirkan aja sejadahnya. Udah gitu ya. Boleh Ya. berarti sambil melaksanakan Ya, sholatnya jangan diberhentikan. Udah sejadahnya kepinggirin aja. Sholat itu kan nggak harus pakai alas sejadah. Oh iya. Ya, sesungguhnya ya. Betul. Kalau itu sih nyamannya Iya. kita aja ya, nyaman. Iya. Kalau nggak ada sejadah kita nggak bisa sholat. Oh enggak. Sholat di sini langsung nggak apa-apa. Ya. Yang penting tadi bersih ya kan Ustazah. Kita sudah pel, nggak ada sejadah, ya udah sholat, kita sujud langsung. Di masjid juga kan nggak ada karpet, kita bisa sholat di masjid sama. Kita lagi sholat sejadah, anak kita kencing, udah singkirin aja sedikit, kita mungkin agak ke pinggir, nggak akan membatalkan sholat kita, ya. Terus kalau anak kecil kita itu yang nggak pakai pampers, kalau pakai pampers gimana? Terus saja jangan dipikirin terus Bakal nembus apa enggak, malah jadi nggak khusyuk sholatnya Ustazah. Ya, langsung saja. Jadi tidak akan mengganggu. Karena Nabi pun waktu dulu pernah dia sholat, terus cucunya waktu sujud cucunya naik ke sini. Jadi pikirin tuh sama Nabi, apa cucunya ini habis kencing apa enggak? Enggak ya, enggak. Ya, sampai dia puas naikin Nabi, dia turun baru Nabi. Allahu Akbar. Sahabatnya mungkin agak melihat juga, kok Rasulullah begitu ya. Nah, makanya kita tidak ada alasan untuk tidak sholat bagi para perempuan ketika dia punya anak kecil. Ketika punya anak kecil. Nah, kalau posisinya lagi nggak dalam keadaan sholat, berarti harus disucikan dulu intinya. Iya. Sajadahnya tidak dalam keadaan sholat, sejadah ya tinggal dicuci. Namanya tadi itu dia kelasnya kelas sedang ya. Iya, kelas sedang udah seperti biasa aja dengan sabun diairkan gitu. Terus jangan terlalu, kata Nabi tuh contohnya tadi perempuan yang mensnya tembus terusnya dicuci nggak hilang, ya ini gimana nggak usah bikin begitu, pokoknya sudah dicuci itu namanya sudah bersih ya. Untuk bersih. Baik. Insyaallah udah bersih. Oke. Terus Ustazah nih, ada lagi nih pertanyaan Ustazah, relate banget. Karena kru MUI TV kebetulan suka camping Ustazah. Iya. Nah dia kalau camping naik gunung, biasanya kan kita pakai celana panjang, pakai kan yang sepatunya tinggi. Gimana cara bersucinya? Sedangkan kan udara dingin. Nah terus belum tentu kita ketemu sama air. Terus sama kalau misalnya Ustazah kita lagi sholat, lagi asik nih, tiba-tiba pluk di sama cicak. Nah sikap kita harus gimana Ustazah? Yang pertama kita menjawab bagaimana tuh bersuci untuk para pendaki, para pendaki atau orang yang sedang safar, bukan mendaki, naik kereta. Nah itu di dalam fikih ada istilah menyapu khuf, menyapu sepatu. Gitu. Gimana kita tuh apa sepatunya disapu gitu Ustazah? Iya, diusap, mengusap sepatu. Jadi nggak usah itu sepatunya dibuka terus kita kakinya dikasih air disiram-siram gitu tambah kedinginan gitu. Nggak usah begitu. Jadi pagi-pagi mau berangkat kita kan udah sholat subuh, artinya kita udah suci badannya. Langsung tuh pakai kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi kaki, yang menutupi mata kaki. Iya, kan kita banyak nih pakai sepatu dia biar aman ya.
ya udah kita pergi. Kalau kita mau wudhu, kita wudhu masih bisa wudhu ya, masih bisa wudhu. Kalau masih bisa wudhu seperti biasa ya. Muka kan kewajiban wudhu itu dari muka, tangan, kepala ya, gitu ya wajibnya ya. Kuping langsung ya dari kepala tuh. Nah baru tuh kaki, aduh dikit bener. Udah. Nah, itu keringanan dalam Islam adalah kita boleh menyapu sepatu. Masya Allah. Nyapu bagian atasnya aja. Boleh sampai bawah ya Ustazah. Enggak. Sahabat kita sih, Masya Allah. Jadi nggak usah sepatu yang dicuci bawahnya. Nggak usah ya. Itu yang ada tambah menggigil Ustazah. Bawahnya sepatu gitu ya. Dia cuma diusap sepatunya dua-duanya. Oke. Itu tapi tetap ada tuntunannya kanan dulu baru kiri gitu Ustazah. Ya, itu kan sunnah ya. Kanan dulu baru kiri. Nabi senang begitu, mulai dari kanan dulu. Dan Nabi sunnahnya juga sahabatnya mengusap 3 kali ya, itu dibenarkan gitu oleh Nabi. Jadi jangan sampai aduh gimana susah nih sholat. Enggak, udah sepatunya sholatnya terus pakai sepatu nggak apa-apa. Ya, sholat sepatunya nggak usah dibuka seakan ya. Udah terus nanti kalau sujud ruku pokoknya sebisa-bisanya. Nah, Masya Allah berarti itulah ya. Dipermudah. Islam itu mempermudah bukan mempersulit sahabat. Betul. Istilahnya khuf ya, menyapu khuf gitu, menyapu khuf. Tapi kalau kaos kaki tipis itu tidak termasuk khuf karena dia disiram air udah langsung basah kaki kita. Ya kalau begitu sekalian aja siram kakinya kan. Iya. Jadi kalau ya itu dimaksudnya sepatu lah, sepatu seperti ini barangkali ya itu. Diusap saja udah, tidak usah repot-repot. Jadi tidak ada kerepotan. Di kereta juga seperti itu ya, kalau kita mau wudhu. Tapi apalagi kalau nggak mau wudhu, kalau di kereta ada cuma air sebotol ini untuk minum. Air untuk minum jangan dipakai untuk wudhu, dia udah pakai untuk minum aja. Terus kita jadi tayamum. Ya. Gitu. Jadi alatnya tayamum adalah debu. Debu itu udah kelihatan. So'idan thayyibah, ternyata ahli fikih banyak yang membahas ini so'idan thayyibah ini termasuk ini gitu, ya. Benda-benda yang suci. Ya, kita tayamum. Ya seperti ada yang melakukan gini ya, terus ambil lagi, terus sekali lagi sampai sini pergelangan tangan. Sudah selesai. Nah, tapi ada juga yang pemahaman lain, dia mengkiaskan dengan wudhu katanya sampai ke sini gitu. Ya ada yang seperti itu, jadi itu nggak usah diperdebatkan. Nanti mendebatkannya dengan hukum sesuai keyakinan ya jadi seperti itu. Untuk kalau tidak ada air. Kalau masih ada air, nah kita ternyata nggak harus disiram nih, nggak usah repot buka sepatu. Udah sholat aja. Nah, terus terkait yang tadi Ustazah, dia tiba di sholat, tapi binatang ini nakal Ustazah, buang air sembarangan, gimana Ustazah, kena kita? Kalau kita baca di TV, di fikih gitu ya, yang termasuk kotorannya cicak, terusnya ini darah nyamuk, terusnya kutu gitu ya, kutu yang itu adalah najis yang dimaafkan. Gitu. Jadi lanjut aja. Iya, udah lanjut aja. Ya, kita kena darah nyamuk udah lanjut aja, nggak apa-apa. Nah ini juga ada nih, masih ada waktu ya. Karena masih ada waktu, kita tanya lagi nih Ustazah. Jadi dari ada @Amanda Putri Mediani 8115. Jadi pertanyaannya itu, apa sih urgensinya belajar toharoh Ustazah? Kenapa kita perlu mempelajari tentang bersuci? Memang mandi biasa tidak bermaksud bersuci Ustazah? Iya, betul. Ya. Jadi nomor 1 kalau urgensinya tadi kata Nabi memang kita itu disuruhnya bersih, suci. Jadi itu bagian dari iman. Kalau iman itu kaitannya kepada Allah, terus kaitannya kepada hari akhir ya, kaitannya sampai ke siksa kubur ya. Ini serem banget. Jadi kalau kita nggak mau bersih-bersih, aduh kita kena siksa kubur karena nggak suka. Jadi ketakutan gitu ya. Kalau kita mau tahu bahwa hal itu penting, itu dilakukan ya, itu untuk diri kita. Nah terus untuk keabsahan ibadah kita, keabsahan ibadah kita tidak ada sholat tanpa wudhu gitu ya. Di ajaran kita
bahwa kalau kita nggak mau wudhu, males wudhu, udah langsung sholat aja yang penting menghadap Allah gitu. Oh enggak, sholatnya nggak dihitung ya. Kemudian kita habis haid, habis nifas, habis hubungan suami istri gitu ya, atau mimpi asik gitu ya, mimpi asik sampai keluar mani, itu kan terus harus mandinya mandi seluruhnya. Apa bedanya itu dengan mandi biasa? Mandi biasa dibilangnya muka sampai sini ya, nggak kepalanya nggak disiram ya. Nah itu memang perintah dari Rasulullah. Jadi kalau mandi itu yang penting kepalanya ini kerasa basah, gitu sampai kepala itu terasa basah 3 kali aja. Udah, nggak harus terus setelah 3 kali ambil sampo pertama, lagi, ambil lagi, setelah itu udah bisa sampo kedua, nggak pakai kondisioner. Tapi kalau pengen nggak apa-apa. Pengen boleh. Itu masalah perasaan. Tapi kan tidak diwajibkan ya. Itu masalah perasaan, bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum sama Nabi, udah yang penting mandi, disiram tuh 3 kali ya, setelah didahului dengan sunat-sunatnya ya, sunatnya wudhu dulu. Yang 3 kali udah terasa ini, udah kita itu suci udah gitu. Kalau dalam Islam itu butuh status ya, status suci dari hadas gitu, suci hadas. Bahkan orang perempuan yang seneng yang rambutnya panjang, seneng kepang gitu ya, nggak usah buka-bukain dulu kepangnya gitu. Sayang katanya, males nyisir. Biarin aja. Nabi itu biarin aja kepangnya nggak apa-apa. Udah yang penting bagian atas ini terasa basah. Iya, ini nggak usah dipakein sampo sampai ke bawah lagi jadi sama mandi lama, bener. Tapi kalau mau boleh. Itu sekedar perawatan. Saya juga rasanya nggak puas saya kalau kayak masih ada yang kurang. Rasanya nggak puas, terusnya nggak ada bedanya nih habis mandi sama nggak mandi. Kan wangi jadinya. Kerasa lepeknya ya. Tapi kalau pakai sampo kan nggak lepek lagi. Tapi itu masalah perasaan. Kalau habis mandi itu penting bahwa setelah kita mandi maka status kita suci. Tapi kalau kita mandinya sekedar cuci muka langsung bagian sini aja, itu belum mengeluarkan kita dari status mempunyai hadas besar gitu. Ya jadi cuma udah mandi pokoknya jebar-jebur kan enak gitu ya, males dibasahin kepalanya. Nah itu namanya tidak mengeluarkan kita dari status memiliki hadas besar. Dengan begitu kita belum boleh tinggal di dalam masjid kan gitu ya. Dengan begitu kita belum boleh sholat, belum boleh ikut umroh ya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Dan kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang memang diharamkan gitu buat orang hadas besar. Bahkan hubungan suami istri aja harusnya sih gitu selesaikan dulu statusnya itu, statusnya suci gitu ya. Nah kalau udah begitu kan baru nanti ada mandi yang berikutnya, mandi setelah hubungan suami istri lagi ya, yang lain lagi gitu. Jadi memang penting itu suci ya, dari hadas itu mandinya benar-benar penting karena itulah yang akan mengeluarkan status dia dari status punya hadas. Kalau mandi biasa nggak mengeluarkan dia dari status punya hadas, artinya tetap nggak boleh puasa, tetap nggak boleh sholat, ya nggak boleh ibadah. Kalau dia ibadah nggak ada hitungannya, nggak dapat pahala. Nanti kita dapat rapotnya rapot bayangan. Rapot bayangan. Kalau bayangan ada nilainya nggak apa-apa, dapat rapot kosong. Kan saya udah sholat, kamu malas mandi. Ya jadi perlu sekali. Jadi ternyata mandi membuat kita jadi status suci. Wudhu membuat kita status suci. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah sahabat MUI TV, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam beribadah. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya bersuci sebelum beribadah. Mari sama-sama kita jaga kebersihan lahir dan batin agar setiap sholat kita
itu menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul banget nih Kak Sari. Jangan biarkan satu ibadah pun gugur hanya karena kita lalai dalam bersuci. Yuk praktikan ilmu ini, ajarkan ke keluarga dan teman-teman kalian. Tapi sebelum itu kita dengarkan kesimpulan dari Ustazah Nur Fadliah. Iya, jadi toharoh itu suatu hal yang sangat penting, makanya di dalam fikih ditaruh di bab pertama. Karena dengan toharoh itulah menjadi kunci ibadah selanjutnya, ibadah sholat dan ibadah puasa termasuk ibadah haji itu sah dan diterima oleh Allah. Tanpa bersuci tidak ada terhitung itu ibadahnya. Iya, jadi sayang kita melakukan ibadah yang sia-sia, tapi toharohnya tidak kita perhatikan. Mulai toharoh benda najisnya kita cuek nggak mau bersih. Nah, ternyata kita sholat di samping samping tempat tikus kucing, kita cuek aja. Nah, itu akhirnya kita termasuk tidak bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Bersihkan ya. Kemudian status kita sudah kencing, sudah bebersih, sudah cebok, statusnya belum suci. Wudu ya, udah status kita selesai dan jadi suci, bisa sholat ya. Nah, kalau kita habis punya hadas besar, kita belum bisa sholat, belum bisa puasa. Betul. Sucikan dengan mandi. Ya, mandinya dengan air yang bersih. Jangan mandi pakai air Comberan. Bahkan minuman ini soda. Gitu ya. Sayang sih Ustazah lebih tepatnya. Dan diminum ya. Masya Allah sekali ya Ustazah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pemahaman kita sehingga kita bisa lebih hati-hati menjaga diri dari najis, hadas dan hal-hal yang membatalkan kesucian gitu. Terima kasih banyak kepada sahabat MUI TV yang sudah mendengarkan kita sampai habis. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau mau kasih saran tema, boleh banget langsung kirim ke yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.